We are the real United Kingdom. Kita bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa hebat, tapi dimatikan oleh sistem global. Jadi kenapa pengguna ganja itu ditempatkan di penjara ya? Itu tujuannya sederhana kok, cuman supaya membuat pengguna-pengguna ganja itu, bangsa kita itu menjadi bangsa yang penakut, Mas. Pengguna ganja itu kalau ditanya kamu takut? Takut. Tapi kok pakai? Ya saya suka. Ada yang saya butuh. Tapi takut-takut. Kamu hidup dalam ketakutan. Apalagi sudah ada stigma bahwa itu adalah mabuk. Itu menjadi hal yang sangat buruk. Ada mereka yang orang karena pekerjaannya terlalu banyak, mereka pakai itu di pulang kantor untuk relaksasi. Mereka butuh. Dibanding mereka ada yang lari ke psikiater dapat obat-obatan yang saya nggak tahu namanya apa, tapi fungsinya untuk menenangkan, efek sampingnya buat mereka terlalu banyak. Mereka yang bilang. Kalau mereka pakai ganja, efek sampingnya hampir nggak ada. Tanaman ganja itu kan dikenal sebagai one of the safest drugs on earth. Itu tanaman ganja. Itu literatur yang bilang. Kalau dosis untuk vitamin C, kalau nggak salah itu 1/1000. Jadi orang kalau minum 1000 kali lipat dosis vitamin C itu bisa meninggal. Okay. Tapi kalau ganja itu dosisnya sampai 50.000. Jadi ganja itu jauh lebih aman daripada vitamin C. Ganja itu jauh lebih aman daripada garam. Dan itu fakta, risetnya ada. Semua itu yang tulis di buku. Kalau memang negara menganggap mereka ini orang yang sakit, yang nggak bisa diatur, orang yang gila, ya jangan dipenjara. Mereka butuh bantuan, ya monggo dibantu. Penjara tidak menyelesaikan masalah. Penjara tidak memberikan solusi. Penjara sekali lagi tidak pernah membuat orang pengguna ganja merasa jera menggunakan ganja. Tapi kan beda, Mas. Tadi Mas bilang vitamin C. Kalau misalnya orang minum vitamin C, oke, nggak ada efek samping. Kalau misalnya orang nyimeng, efek sampingnya ada high itu. High bukan efek samping. Apa itu efek utama? Itu efek utama, high itu. Oke. Dan kenapa orang cari itu? High. Jadi gini, kalau sejarah itu, ganja itu awal-awal digunakan untuk tujuan spiritualitas. Yang contoh paling konkret itu kitab Ayurveda, Hindu. Itu contoh paling konkret. Di situ dibilang sebagai tanaman suci, penghilang rasa penat. Bahkan dibilang Dewa Siwa itu menjaga tanaman ganja dan dia sangat suka bau-bau ganja. Dan itu dipakai untuk high. Jadi high itu kita satu step kesadaran kita lebih tinggi dibanding kesadaran kita saat ini, itu high. Proses peningkatan kesadaran itu disebutnya high. Jadi yang tinggi itu bukan badan kita tiba-tiba melar jadi tinggi, tapi kesadaran kita yang meningkat. Higher consciousness makanya dibilangnya. Oke, tapi bukan highest consciousness. Highest consciousness Pancasila. Bukan Pancasila, tapi pengalaman. Pancasila itu pengalaman ketuhanan. Itu highest consciousness. Tapi kalau ganja ini memang sedikit-sedikit mengenalkan kita pada pengalaman. Makanya orang yang pakai ganja itu lebih introspektif orangnya. Orangnya lebih ke dalam, lebih ramah, lebih. Nah, dan untuk orang-orang yang spiritualitas itu, they live at the moment. Mereka hidup untuk saat ini. Nafas yang 5 detik lalu sudah berlalu, nafas yang 5 detik kemudian itu belum tentu ada. Dia hidup untuk saat ini dan dia sangat memaknai saat ini. Itu orang spirit. Makanya dibilangnya lupa itu di satu sisi bagus, Mas. Karena yang lalu-lalu itu memang sudah sebaiknya ya yang nggak penting dilupakan saja. Karena kita harus hidup saat ini. Jangan kita hidupnya saat ini, tapi pengalaman-pengalaman buruk yang lalu itu menghantui diri kita sekarang. Makanya orang nggak bisa bergerak maju. Hidup dalam ketakutan, dia depresi dan lain sebagainya, macam penyakit yang muncul nanti. Karena dia nggak live at the moment. Be at the moment. Kalau di buku itu yang bagus judulnya The Power of Now. Yes, dan orang-orang yang bisa mengakses higher consciousness, dia akan mendapatkan selalu inspirasi itu masuk terus. Jadi kita ibaratnya gelas itu atasnya bolong, bawahnya bolong, air masuk itu nggak akan penuh-penuh itu gelas. Kalau kita gelas yang tertutup, kalau kita jadi orang yang kafir, yang tertutup, itu gelas kita isi air penuh, udah kita nggak bisa masuk lagi. Cukup pengetahuan kita segitu. Dikasih orang lain ini ada sesuatu yang baru, mereka menolak karena gelasnya sudah penuh. Karena mereka tidak membuka diri mereka dengan sesuatu yang highest consciousness tadi. Ketika itu terbuka, semua mengalir kehidupan ini.
Semua mengalir. Segala sesuatu itu selalu dilihat ada baik, ada buruk. Kita bisa aja sedih karena kita diludahin sama orang, kita juga bisa ketawa. Diludahin sama orang itu pilihan kita. Di mana kita menempatkan kesadaran kita. Nah, ganja pada awalnya itu adalah memperkenalkan manusia dengan the highest consciousness. Itu sejarah. Itu bukti sejarah. Dan sekarang sayangnya ganja itu fungsinya diturunkan sama masyarakat sekitar. Jadi yang tadinya tanaman sakral, sekarang jadi tanaman yang dipakai sekedar untuk rekreasi. Sangat sayang. Orang harus menggali. Kalau misalnya dipakai untuk rekreasi, orang dapatnya segitu aja. Untuk rekreasi. Ini tanaman-tanaman sakral. Akhirnya orang dipakainya ya disalahgunakan, dipakai sehari-hari. Kalau lu pakai ganja kenapa? Supaya gua nggak emosi. Terus kalau lu nggak ada ganja, ya emosi, marah-marah. Akhirnya ketergantungan dia sama ganja. Dan ketergantungan secara psikologis itu sama bahayanya sama ketergantungan secara fisik. Nggak ada bedanya. Lu kalau nggak pakai ganja nggak bisa tidur. Banyak yang kayak gitu. Banyak pikiran. Iya. Kalau pakai ganja, akhirnya dia ketergantungan sama ganja buat ngilangin pikiran. Itu bahayanya. Bahaya. Padahal kita ini kan dilahirkan suci, manusia ini. Kita ini punya di dalam diri kita ada cahaya-cahaya ketuhanan itu ada. Kalau kita bisa mengakses itu, ya kita sekarang harus melihat tanaman ganja sebagai aset. Kalau kita mau bicara kenapa ganja ilegal, Yeah. kita harus melihat tanaman ganja ini aset. Aset contohnya apa selain tanaman ganja? Karet, Karet, minyak, Iya. ikan, rokok, tembakau, tomat, cabai itu aset. Jahe termasuk tanaman ganja. Oke. Kenapa dari sekian banyak aset yang ada di dunia tanaman ganja yang diilegalkan? Siapa yang mendapatkan keuntungan dari ilegalisasi ganja? Siapa yang mendapatkan kerugian dari ilegalisasi ganja? Itu yang kita sebagai bangsa harus tahu, Mas. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia tidak tahu hal itu ya, kacau kita. Apa kacau? Dibodohi. Oke. Kita dibohongi. Jadi ganja ini catatan tertua itu kan 12.000 tahun, Mas. Di Hong Kong. Tembikar itu. Perjalanannya panjang sekali ganja. Di tiap peradaban manusia, itu kita bisa menemukan ganja sepanjang perjalanan sejarah. Di Cina kah, kaisar-kaisar untuk pengobatan, pembuatan kertas pertama, kain tenun pertama dibuat dari serat ganja. Itu semuanya ada. Bahkan kapal-kapal layar itu kalau nggak ada tali, nggak ada tali kapal itu sebesar paha kali. Dan itu sendiri Ini dibuat dari serat ganja juga. Dia lentur dan sangat kuat. Nah, itu kalau nggak ada tali nggak ada kapal-kapal layar, Mas. Mau dibuat pakai apa? Kapas. Mau buat tali kapal pakai kapas, mengarungi samudra itu. Dari benua Eropa ke benua Amerika. Ke Nusantara melewati jalur sutra laut. Mau pakai tali apa? Nggak bisa dibohongi. Itu semua serat ganja. Itu semua serat ganja. Akhirnya sampai tahun 1900, saya persingkat, tanaman ganja adalah tanaman yang nilai ekonomisnya paling tinggi. Yeah. Karena apa? Dia bisa dipakai hampir untuk seluruh kebutuhan manusia. Sekarang sebut, Mas lihat daerah sekitar sini. Apa di daerah sekitar sini yang nggak bisa dibuat dari ganja? Rumah? Rumah bisa. Hemkrit. Oh ya, itu udah ada. Itu udah ada dan Inggris udah punya hak paten. Nama perusahaannya Hemkrit. Wow. Apa? Terus Meja semua kita bisa buat dari di press. Oke. Pakai namanya hemstalk. Jadi emang banyak ya. Apa misalnya? Makanya apa yang nggak bisa dibuat? Botol semua botol bisa kita buat pakai itu kan selulosa, plastik, hem plastik. Pertama kali ganja keluar peraturan ganja ilegal itu ya. Itu tahun 1961. Lahir namanya Konvensi Tunggal Narkotika yang dibuat oleh organisasi PBB. UN. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 1976 Republik Indonesia pertama kali meratifikasi konvensi tersebut. Itu eranya Pak Harto. Tahun 1976. Orang mau nyimeng tengah jalan juga Nggak ada masalah. Semua tahun 1976 lahir Undang-Undang Narkotika hasil ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 61. Tapi pertanyaannya kan,
Kenapa PBB mengilegalkan ganja tahun 1961? Apa keuntungannya mereka? PBB siapa? PBB kan dia organisasi yang didirikan oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Kita tahu ada Amerika, Inggris, Perancis, ada Rusia, ada Cina, Tiongkok. 5 negara ini pemegang hak veto, negara kapitalis, negara sosialis, mereka satu tempat. Tapi masalahnya, ideologi kapitalis sama sosialis ini berangkatnya dari filsafat materialisme. Bukunya Immanuel Kant sama. Di sini jadi Madilo. Dan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh filsafat ini, itu apa mas? Nilai ketuhanan. Makanya di tahun 45 lahir sebuah negara yang namanya NKRI. Ideologinya namanya Pancasila. Oh, Pancasila ini basic utamanya adalah ketuhanan. Makanya dibilang nilai tengah. Makanya mereka buat gerakan non-blok kemudian bangsa. Karena memang dia tidak blok barat, dia tidak blok kiri. Karena dia di tengah-tengah, ini Siratal Mustaqim ini. Ini jalan yang sangat lurus, yang sangat tipis kanan sama kirinya. Itu jalan Pancasila. Artinya PBB punya kepentingan untuk mengilegalisasi ganja. Kita bicara hemp atau industri. Produsen terbesar hemp itu namanya Cina. Negara Cina yang tadi kita cerita itu ya. Kenapa mereka mau mengilegalkan ganja kalau misalnya produsen mereka? Makanya Cina produsen terbesar. Kedua siapa? Prancis. Rusia posisi nomor 4. Oke. Ini tiga negara yang punya di PBB. Negara-negara lain cuma punya kuota 1%. Ini dimakan sama dia 95%. Artinya apa? Mereka memonopoli tanaman ganja untuk industri. Itu fakta. Jadi kenapa diilegalisasi? Supaya negara-negara ini, PBB ini, bisa memonopoli hemp, industri. Oke. Kalau mereka produsennya 3 negara itu, konsumennya siapa? Yang lain. Amerika. Konsumennya Amerika. Makanya kalau di Amerika itu kok sebelum legalisasi ganja yang terjadi beberapa waktu ini ya, kok kita boleh import hemp dari luar negeri, tapi kita nggak boleh nanam. Di sana gitu. Oh. Ya itu boleh. Kerja yang tadi itu saya cerita itu, Siliman. Itu satu, hemp. Yang kedua medis. WHO itu kan bilang dari awal, nggak ada manfaat medisnya. Makanya di dalam undang-undang seluruhnya di dunia itu, yang meratifikasi itu, narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk pengobatan, termasuk tanaman ganja. Itu undang-undang. Tapi Inggris itu menjadi negara yang punya hak paten untuk pengobatan yang dibuat dari tanaman ganja. Sampai sekarang. Sampai sekarang lah jelas. Pusat riset terbesarnya itu salah satu sekarang di Inggris, kedua di Israel. Mereka bilang lewat PBB tanaman ganja itu tidak ada manfaat medis ya. Di negara mereka itu dimanfaatkan buat pengobatan, mengobati orang kemoterapi, multiple sklerosis, orang depresi, mengobati Alzheimer. Negara lain disuruh buat kebijakan nggak ada manfaat medisnya. Gila, hak paten loh itu mas. Nama perusahaannya GW Pharmaceuticals. Silakan lihat di websitenya. Dan memang ada. Kenapa orang habis pakai ganja pakai zat yang lain? Itu karena yang jual itu pasar gelap, jadi sama mas marketnya. Jadi orang ini kayak datang ke pasar gelap, kayak datang ke Alfamart atau ke Indomaret, produknya ada ganja, ada kokain, ada sabu, ada apa, dan mungkin barang-barang baru, nah lu pilih. Okay. Orang-orang baru biasa pakai ganja dulu, nah, tapi coba deh lo yang ini. Kan bandar itu yang penting duit masuk. Bodoh amat lu anak kecil, lu anak SMP, anak SMA, lu terserah. Lu punya duit, gue punya barang, lu kasih, gue kasih. Selesai urusan. Itu yang jadi masalah. Ganja dijual orang satu lokasi kok. Yang dagang sama orang. Polisinya itu juga, BNN itu juga. Jadi seharusnya jualan siapa? Pemerintah. Dikontrol. Kalau kita BUMN, sasaran kita adalah adanya undang-undang pengelolaan ganja yang nanti secara teknis akan dikelola oleh badan usaha milik negara. Ya mungkin kayak PT Semen Gresik gitu ya. Jadi nanti mungkin ada bangunan besar di daerah Aceh yang mengelola perkebunan ganja di Aceh supaya bisa dikelola untuk industri, ada yang kebutuhan buat medis, nanti mereka yang menyalurkan ke apotika, mereka salurkan ke ya terserah mau disalurkan kemana, baru nanti sampai ke masyarakat. Itu undang-undang yang harus kita buat. Dan itu secara prinsip harus berdasarkan Pancasila. Itu bedanya legalisasi ganja yang ada di Indonesia,
yang elegan usung dengan legalisasi ganja yang sekarang terjadi di luar negeri. Uruguay contoh. Jose Mujica. Itu di Uruguay. Orang itu boleh nanam ganja secara legal kalau dia beli biji ganja yang diproduksi sama perusahaan biji benih transgenik namanya Monsanto. Itu bukannya George Soros. Modified organism. Yes. Itu biji-biji ganja yang diproduksi sama Monsanto ditransferlah ke pemerintah Uruguay. Kenapa mereka bisa menerima? Karena mereka sekarang buat dulu kebijakannya bahwa hanya biji-biji ini yang bisa diperjualbelikan sama pemerintah. Kalau masyarakat mau nanam, mereka harus beli ke pemerintah ditanam. Kalau masyarakat nanam biji-biji yang dibeli dari luar yang sifatnya masih alami, ya ketahuan ditangkap. Ada 2 orang antropolog yang akhirnya dia bilang, ini saya nanam ganjanya, ganja biji sendiri, bukan yang dibeli dari Monsanto itu. Dan ini kalau ketahuan saya ditangkap gitu. Ya kira-kira gitulah di Uruguay. Dan yang perlu digarisbawahi ini kan Uruguay gini. Dia negara terkecil di Amerika Latin, Mas. Penduduknya cuma 3 juta. Jadi untuk Indo dong, ya. Sangat sulit kalau kebijakan, sangat sulit. Tapi artinya ya kita bisa lihat memang di negara yang kecil yang gampang diatur ya disitulah eksperimen dimulai. Di situ eksperimen dimulai, nanti jeleknya apa ini kan semua ya kayak kita legalisasi ganja kan proses yang kayak kita nyetik kayak zaman sekarang tuh orang nyeting sepeda, beli sepeda bodinya dulu, ini nanti remnya nggak cocok diganti remnya, tambahan apa ditambah tempat minumnya, apa diganti tambahin lampu, gitu loh. Jadi dia proses dikulak-kalik sampai cocok sama jalanan Jakarta. Proses legalisasi ganja juga harus kayak gitu kan. Nanti kalau kita mengikuti kebijakan legalisasi ganja yang dilakukan oleh dunia, di Indonesia ini Mas, yang akan masuk adalah benih-benih transgenik dari perusahaan-perusahaan multinasional. Akhirnya kita harus beli itu lagi, pupuknya dari sana lagi. Akhirnya kalau kita pakai sistem global ya mati-mati lagi tanaman asli kita gitu. Nah itu yang harus kita cegah dari sekarang lewat edukasi yang sampai ke akar-akarnya tadi saya bilang. Ada sebenarnya sebuah nilai baru nih yang sekarang lagi didamba-dambakan karena dunia lagi krisis energi, krisis kepercayaan, semua kayaknya kok rusuh gitu. Susah mencapai kesepakatan itu susah. Nah, buat bangsa Indonesia itu jawabannya sebenarnya udah ada. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita bangsa yang dipilih untuk menjalankan amanat itu. Secara geografis saja kita hidup di ekuator, di garis tengah gitu loh. Mungkin maknanya kita harus jadi penengah terhadap segala konflik yang ada di seluruh dunia, dan itu pernah terjadi walaupun gagal. Tapi ketika itu telah dicita-citakan oleh kakek nenek kita, itu akan kita bawa seumur hidup kita, Mas. Itu jadi amanat kita. Kalau kita melenceng dari situ ya kita lupa menjadi diri kita. Nah, nanti akhirnya kita asik hidup sendiri, hilanglah nilai persatuan Indonesia. Ketika nilai persatuan Indonesia hilang, ya kayak sekarang. Menghilangkan persatuan Indonesia itu gampang. Pancasila aja tuh di otak-atik, misalnya sila ketuhanan. Antara agama diadu domba aja selesai. Nilai persatuan. Antara suku bangsa diadu domba, selesai. Bangsa yang majemuk seperti yang namanya NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu apanya yang bersatu coba? Pulau-pulaunya, bangsanya. Yang bersatu itu kerajaan-kerajaannya. Ini tanah para raja-raja di Nusantara. Bung Karno waktu dipanggil ke Jepang, ke Saigon, waktu ditanya, kamu kalau merdeka, tanah kamu seluas apa? Emang Bung Karno punya tanah? Emang Bung Hatta punya tanah? Emang Syahrir punya tanah? Nggak ada. 30% tanah itu tanahnya Belanda, jajahan. Sisanya tanah kerajaan. Begitu proklamasi, nggak ada mungkin orang yang percaya. Tapi begitu disambut sama kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, berubah semuanya. Karena seluruh kerajaan-kerajaan menyatakan diri bersatu sama NKRI. Makanya namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. The real United Kingdom. We are the real United Kingdom.
kita bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa hebat, tapi dimatikan oleh sistem global. Tiap orang harus mengenal dirinya. Tiap orang harus mengenal dirinya. Saya ini dari mana asalnya, kakek saya, nenek saya, kampung saya. Itu yang harus dikenali. Jadi nggak bisa mendengarkan orang, baca buku tuh nggak. Harus muncul dari dalam diri bahwa saya tuh siapa sih sebenarnya. Ketika pertanyaan itu muncul, ketika pencarian itu dilakukan sama seseorang, pasti akan membawa seseorang itu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ketika dia menemukan jati diri yang sesungguhnya, disitulah perasaan percaya diri, perasaan bangga akan bangsanya sendiri, perasaan senasib sama orang-orang lain yang walaupun berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda, di situ muncul. Dan ketika perasaan itu muncul, saya rasa itu nasionalisme kita, ya bukan nasionalisme lagi, itu mungkin udah ultra nasionalisme itu muncul. Kita sebagai sebuah, ya sebagai kita melihat diri kita sebagai manusia aja, semuanya sama, nggak ada bedanya mau lo orang Amerika, orang Australia, lo orang Eropa, lo orang Afrika, sama. That's it.